Tangga yang tidak dicatat. Kabut turun perlahan, bukan seperti hujan, melainkan seperti sesuatu yang berniat menutup. Gunung Padang berdiri diam di hadapan mereka, punggungnya tertutup putih kelabu, seolah enggan memperlihatkan seluruh tubuhnya kepada manusia yang datang dengan niat membaca dan mengukur. Raka mematikan mesin mobil. Suaranya teredam oleh udara pagi yang terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung. Hanya desah angin yang lewat di antara pepohonan, terdengar seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Sepi, gumam Lintang sambil mengalungkan kamera ke lehernya. Dimas mengangguk. Aneh. Jam segini biasanya sudah ramai suara hutan. Rama tidak berkata apa-apa. Sejak turun dari mobil, ia merasakan sensasi ganjil, seperti berdiri di depan bangunan besar yang tidak ingin disentuh. Dadanya terasa ditekan, bukan oleh udara, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di hadapan mereka, tangga batu Gunung Padang terbentang ke atas. Batu-batu andesit itu tersusun rapi, sudut-sudutnya tajam, nyaris mustahil dibentuk dengan teknologi sederhana. Raka berjongkok, menyentuh salah satu batu. Dingin. Padahal matahari sudah naik. Batu ini, seperti baru, katanya pelan. Terlalu presisi untuk sesuatu yang katanya ribuan tahun. Lintang tersenyum tipis. Makanya kita di sini. Mereka mulai mendaki. Pada awalnya, langkah terasa ringan. Tangga pertama, kedua, ketiga, semuanya tampak biasa. Namun setelah beberapa puluh anak tangga, Raka mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ia menghitung. 1, 2, 3. Ia berhenti di angka 118, lalu melihat ke bawah. Dari jarak itu, seharusnya mereka sudah mencapai tikungan kecil seperti di peta situs. Namun tidak ada tikungan. Tangga terus memanjang ke atas. Kita sudah lewat titik ini? Tanya Raka. Dimas membuka peta cetak. Harusnya sudah. Raka menoleh ke belakang. Rama dan Lintang berdiri beberapa anak tangga di bawah, wajah mereka samar tertutup kabut yang semakin tebal. Coba hitung ulang, kata Raka. Mereka menghitung bersama. Hasilnya berbeda. Jumlah anak tangga tidak sama. Lintang tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Mungkin kita salah hitung. Namun saat mereka mencoba menghitung dari awal lagi, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tangga seolah bergeser, bukan secara fisik, melainkan dalam persepsi, seperti jumlahnya tidak ingin ditentukan. Rama tiba-tiba berhenti. Kalian dengar itu? Mereka terdiam. Tak, tak, tak. Suara langkah batu. Perlahan. Teratur. Seperti ada seseorang berjalan di belakang mereka. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, pepohonan, dan tangga yang mereka lalui sendiri. Angin, kata Dimas, meski suaranya ragu. Namun langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lintang menelan ludah. Raka, aku nggak lucu-lucu lagi, ya? Raka mengangguk. Tetap fokus. Saat itulah mereka melihat sosok tua berdiri di pos kecil di sisi jalur. Seorang lelaki sepuh, tubuhnya kurus, mengenakan ikat kepala hitam. Matanya tajam, terlalu hidup untuk wajah setua itu. Abah Dharma, katanya singkat, seolah tahu mereka akan datang. Raka memperkenalkan diri. Menjelaskan tujuan penelitian. Abah Dharma mendengarkan tanpa ekspresi. Setelah Raka selesai, ia menoleh ke arah gunung, bukan ke mereka. Gunung ini tidak suka dihitung, katanya. Lintang tersenyum canggung. Maksud Abah? Yang tidak mau diketahui, jangan dipaksa terlihat. Abah Dharma lalu menyebutkan larangan-larangan itu. Suaranya datar, namun setiap kata terasa berat. Saat mereka berpamitan dan melanjutkan pendakian, Raka menoleh sekali lagi.
Abah Dharma masih berdiri di sana. Namun matanya kini menatap tepat ke arah Raka. Kalau batu mulai bicara, katanya pelan, jangan jawab. Tangga di depan mereka tampak lebih panjang dari sebelumnya. Dan kabut semakin turun. Abah Dharma tidak ikut mendaki. Ia hanya berdiri di pos kecilnya, seperti patung yang ditanam separuh tubuhnya ke tanah. Namun kehadirannya terasa jauh lebih berat daripada kabut yang kini menebal di sekitar tangga. Langkah Raka terasa ragu setelah meninggalkan pos itu. Ia tidak terbiasa merasa diawasi tanpa bisa melihat siapa yang mengawasi. Dalam penelitian, segala sesuatu punya sebab dan akibat yang bisa dijelaskan. Tapi di Gunung Padang, sebab terasa kabur, sementara akibat seperti menunggu dengan sabar. Aba itu aneh, Lintang akhirnya bersuara. Ia berusaha terdengar santai, tapi jari-jarinya mencengkeram tali kamera lebih erat dari biasanya. Kayak sudah tahu kita bakal kesini. Rama menoleh ke belakang sekali lagi. Kalian gak ngerasa, seolah-olah kita barusan diizinkan, bukan disambut? Dimas mendengus pelan. Gunung ya gunung. Kita cuma terlalu sugestif. Namun bahkan ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Mereka tiba di teras pertama. Susunan batu membentuk bidang datar yang luas, seakan sengaja disiapkan untuk sesuatu, bukan sekadar pijakan. Raka berlutut, membuka tas, mengeluarkan alat ukur dan kamera cadangan. Catat semuanya, katanya. Kalau ada yang ganjil, tulis. Jangan diasumsikan. Lintang mulai memotret dari berbagai sudut. Setiap klik kamera terdengar terlalu keras di tengah kesunyian. Rama berdiri di pinggir teras, menatap ke arah hutan. Kabut menggantung rendah, tapi ada bagian-bagian yang terlihat lebih gelap, seperti bayangan yang tidak ikut bergerak bersama angin. Raka, panggilnya pelan. Jumlah terasnya bertingkat, iya. Sudah dicatat sejak lama. Bukan itu. Aku merasa, ini bukan teras pertama. Raka mendongak. Maksudmu? Rama kesulitan menjelaskan. Seperti, ini bukan awal. Seolah kita naik dari tengah, bukan dari bawah. Ucapan itu membuat Raka merinding, meski ia menepisnya dengan logika. Perasaan saja. Mereka melanjutkan ke teras kedua. Jam tangan digital Raka tiba-tiba mati. Ia menepuk-nepuk layarnya. Tidak ada respon. Baterainya baru, gumamnya. Lintang memeriksa ponselnya. Sinyal hilang. Dimas mengangkat kepalanya. Masih normal. Banyak situs tua yang bikin gangguan magnetik. Namun kata-kata itu terdengar seperti pembelaan. Di teras ketiga, Lintang menemukan sesuatu di sela batu. Sepotong kecil andesit, bentuknya tidak beraturan, tapi jelas bukan bagian dari susunan utama. Raka, ini lepas, katanya sambil mengangkat batu itu. Kalimat Abah Dharma terngiang di kepala Raka. Jangan mengambil apapun. Taruh kembali, kata Raka cepat. Buat sampel, Lintang berkeras. Ini penting. Ia sudah memasukkan batu itu ke dalam kantong kecil sebelum Raka sempat menghentikannya. Detik berikutnya, angin bertiup kencang. Pepohonan bergesek keras, seperti orang-orang berbisik dengan nada marah. Kabut bergerak turun lebih cepat, menelan jalur yang barusan mereka lalui. Rama merasakan tekanan hebat di dadanya. Lintang, simpan lagi. Sekarang. Lintang menghela napas, tapi menuruti. Batu itu diletakkan kembali di sela yang sama. Angin berhenti seketika. Kesunyian jatuh lebih berat dari sebelumnya. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Saat mereka naik ke teras keempat, Dimas tiba-tiba tertawa kecil. Kalau benar ada penunggu, masa ia terganggu sama batu sekecil itu? Raka menoleh tajam. Dim, jangan. Terlambat. Langkah batu terdengar lagi. Kali ini jelas. Bukan angin.
bukan dedaunan. Langkah berat, teratur, seperti sesuatu berjalan di atas susunan batu di belakang mereka. 1, 2, 3. Lintang menoleh. Wajahnya memucat. Kita cuma berempat, kan? Tak ada yang menjawab. Langkah itu berhenti tepat ketika mereka mencapai batas teras kelima. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sosok itu berdiri membelakangi mereka, tubuhnya tinggi, dibalut jubah gelap yang tampak menyatu dengan kabut. Ia tidak bergerak. Tidak bernapas. Seolah sedang menunggu. Raka ingin berteriak. Ingin memastikan itu manusia. Tapi tenggorokannya kering. Rama berbisik nyaris tanpa suara, "Jangan panggil." Namun Dimas, dengan suara bergetar namun memaksa logika, berkata, "Permisi." "Mas." Sosok itu tidak menoleh. Ia hanya menghilang, seakan ditarik ke dalam kabut. Menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan bau tanah basah, bau yang terlalu akrab dengan kematian. Lintang menjatuhkan kameranya. Tangannya gemetar hebat. Raka sadar, mereka baru saja melanggar larangan ketiga. Menantang yang tak terlihat. Dan Gunung Padang baru saja menjawab. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik setelah sosok itu menghilang. Kabut menutup kembali ruang kosong di teras kelima, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Namun hawa dingin yang tertinggal terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Udara menusuk kulit, merayap masuk ke dada, membuat napas mereka berat dan pendek. "Kalian, lihat itu juga, kan?" Suara Lintang pecah. Ia memeluk lengannya sendiri, seolah berusaha menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Raka mengangguk perlahan. "Iya." Jawaban singkat itu terasa jauh lebih menakutkan daripada bantahan. Dimas berjongkok, memungut kamera Lintang yang terjatuh. Layarnya masih menyala. Ia menekan tombol putar ulang, berharap, entah apa, mungkin ada penjelasan rasional, pantulan cahaya, bayangan orang lewat. Yang muncul hanya rekaman kabut, lalu suara napas berat di belakang mikrofon. Bukan napas mereka. Dimas mematikan kamera dengan tangan gemetar. "Kita lanjut atau turun?" Rama akhirnya bertanya. Suaranya rendah, tapi jelas ada ketakutan yang tidak ia sembunyikan. Raka memandang ke atas. Teras berikutnya hampir tidak terlihat, tertutup kabut yang kini seperti dinding. Ia lalu menoleh ke bawah, jalur yang mereka lewati juga tak kalah tertutup. Mundur tidak terasa lebih aman daripada maju. "Kita lanjut," kata Raka akhirnya. "Tapi fokus. Jangan bicara yang tidak perlu. Jangan sentuh apapun." Mereka melangkah ke dalam teras kelima. Susunan batunya berbeda dari teras sebelumnya. Batu-batu berdiri lebih rapat, membentuk garis-garis sejajar seperti pola yang disengaja. Raka merasakan dorongan kuat untuk mengukur, mencatat, memotret, naluri penelitiannya memberontak. Namun ada bagian dari dirinya yang berteriak agar jangan. "Raka," bisik Rama. "Kamu ngerasa nggak?" "Apa?" "Seperti, tempat ini bukan buat kita berdiri." Lintang menelan ludah. "Aku ngerasa kita lagi berdiri di lantai." Kata itu menggantung. Lantai, bukan tanah, bukan teras. Sebuah dasar. Tiba-tiba, suara langkah batu terdengar lagi. Kali ini bukan dari belakang, melainkan dari bawah. Tak, tak, tak. Seperti seseorang berjalan di balik lapisan batu yang mereka pijak. Lintang menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rama mundur satu langkah, lalu berhenti, karena merasakan sesuatu menyentuh tumitnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Namun sensasi dingin itu menjalar naik, seperti jari-jari kasar yang baru saja menarik diri. "Raka," Rama berbisik panik. "Aku ngerasa ada yang nyentuh aku." Raka ingin menjawab,
Tapi kata-katanya tertahan ketika ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Bayangan mereka tidak utuh. Di bawah cahaya redup matahari yang menembus kabut, bayangan mereka jatuh di batu, namun jumlahnya lebih banyak dari 4. Ada bayangan kelima. Tingginya melebihi mereka semua. Kepalanya memanjang. Bahunya lebar, tidak proporsional. Bayangan itu berdiri tepat di tengah teras. Lintang mengikuti arah pandangan Raka. Nafasnya terhenti. "Jangan lihat ke belakang," bisik Raka cepat. "Jangan gerak." Namun Dimas sudah melihatnya. Ia berbalik. Dan jeritannya pecah, memantul di antara batu-batu. Sosok itu kini berdiri beberapa langkah dari mereka. Wujudnya samar, seperti kabut yang dipadatkan. Tidak memiliki wajah, hanya cekungan gelap tempat mata seharusnya berada. Tubuhnya seperti disusun dari batu dan bayangan. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri, mengamati. Raka teringat ucapan Abah Dharma. "Kalau sudah terlihat, berarti kalian sudah dilihat." Lintang menangis tanpa suara. Rama memejamkan mata, Komat Kamit membaca doa yang bahkan ia sendiri lupa asalnya. Dimas terduduk lemas. Dan saat itulah sosok itu bergerak. Bukan mendekat, melainkan menyatu dengan batu di bawah kaki mereka. Seakan tubuhnya mencair, masuk ke dalam teras, lenyap tanpa bekas. Kesunyian jatuh kembali. Lebih berat. Lebih pekat. Raka merasakan mual hebat. Dunia berputar perlahan. Tangannya gemetar ketika ia mencoba berdiri tegak. "Kita turun," katanya tegas. "Sekarang." Mereka berbalik, dan berhenti bersamaan. Tangga yang tadi mereka lewati, tidak ada. Yang terlihat hanyalah susunan batu datar yang sama, memanjang ke segala arah, seolah teras kelima telah menelan jalur masuk dan keluar. Lintang terisak. Ini bukan teras kelima. Rama mengangguk perlahan. Ini pusatnya. Dari dalam tanah, terdengar suara berat, lebih dalam dari sebelumnya. Bukan langkah, melainkan napas. Huh, huh. Gunung Padang sedang bernapas. Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia tidak menggema, tidak memantul. Ia ada, begitu saja, seperti napas seseorang yang terlalu dekat dengan telinga, namun tak pernah terlihat. Huh, huh. Raka merasakan getaran halus di telapak kakinya. Batu di bawah sepatu gunungnya terasa hangat. Bukan karena matahari, kabut masih menutupi langit, melainkan karena sesuatu di bawahnya bergerak. "Jangan lari," bisiknya cepat. "Kalau ini jebakan, lari cuma bikin kita panik." Lintang mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Rama menelan ludah, berusaha mengatur napasnya agar tidak ikut terseret irama napas dari dalam tanah. Dimas justru berjongkok, menempelkan telapak tangannya ke batu. "Apa yang kamu lakukan?" Raka membentaknya pelan. Getarannya teratur, Dimas berbisik. Seperti denyut. Huh, huh. Semakin jelas. Raka menutup mata sejenak. Dalam kepalanya, teori-teori ilmiah berjatuhan satu persatu. Resonansi tanah, rongga bawah tanah, pergeseran lempeng. Namun tak satu pun terasa cukup untuk menjelaskan kesadaran yang terasa dari suara itu. Gunung ini tidak hanya bergetar. Ia bernapas. Mereka akhirnya menemukan jalur sempit di sisi teras yang membawa mereka naik ke tingkat berikutnya, teras ke-7. Susunan batunya lebih sempit, seolah ruang ini tidak dimaksudkan untuk banyak orang. Begitu mereka melangkah masuk, angin berhenti total. Sunyi jatuh seperti kain tebal yang menutup telinga. Lintang mengangkat kamera dengan tangan gemetar. Aku mau rekam. Kalau ini beneran. Raka ragu, tapi mengangguk. Cepat. Lintang menekan tombol rekam. Detik pertama, hanya kabut.
Detik kedua, keheningan. Detik ketiga, suara napas itu kembali, lebih dekat. Huh! Tiba-tiba mikrofon menangkap suara lain. Lebih pelan. Lebih dalam. Pulang. Lintang menjerit. Kameranya jatuh bersamaan dengan tubuhnya. Ia ambruk ke batu tanpa sempat menahan diri. Kepalanya membentur keras, tapi ia tidak bergerak. Lintang. Rama berlari menghampiri. Raka berlutut di sisi Lintang. Kulitnya pucat keabu-abuan. Napasnya hampir tak terasa. Dingin, Rama berbisik panik. Tubuhnya dingin banget. Namun batu di bawahnya justru semakin hangat. Seolah panas itu sedang ditarik dari tubuh Lintang. Raka mencoba mengguncangnya. Lintang. Bangun. Mata Lintang terbuka. Namun tidak fokus. Pupilnya melebar, hitam, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Bibirnya bergerak pelan. Ia berbicara. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa apapun yang Raka kenal. Suaranya berat, berlapis, seperti beberapa suara berbicara bersamaan dari satu mulut. Dimas mundur terhuyung. Itu bukan dia. Rama mulai menangis. Lintang, tolong, kita pulang. Lintang, atau apapun yang sedang menggunakan tubuhnya, tersenyum tipis. Batu-batu di sekitar mereka bergetar. Napas dari dalam tanah berubah menjadi desahan panjang, seolah sesuatu telah menemukan celah. Raka teringat larangan Abah Dharma. Kalau batu mulai bicara, jangan jawab. Ia menunduk, memejamkan mata, dan membaca doa sepelan mungkin, bukan untuk mengusir, melainkan untuk memohon izin. Beberapa detik terasa seperti jam. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Getaran menghilang. Batu kembali dingin. Napas itu lenyap. Lintang terbatuk keras, tubuhnya tersentak. Udara masuk ke paru-parunya dengan suara kasar. Ia menangis histeris, memeluk Raka erat-erat. Aku gelap, aku ada di dalam banget. Raka tidak bertanya apa yang ia maksud. Ia sudah tahu jawabannya akan lebih menakutkan daripada ketidaktahuan. Mereka mengangkat Lintang perlahan. Tubuhnya lemah, tapi hidup. Namun saat Dimas mengambil kamera yang terjatuh dan memutar ulang rekamannya, wajahnya berubah pucat. Di layar, setelah bisikan "pulang", terdengar suara lain, jelas, rendah, dan penuh tekanan. Satu sudah disentuh. Raka menatap teras ketujuh dengan dada sesak. Gunung Padang tidak mengusir mereka. Ia menandai. Dan apapun yang ada di bawah sana, baru saja membuka mata. Malam turun tanpa suara. Tidak ada jangkrik. Tidak ada anjing menggonggong. Desa di kaki Gunung Padang seperti diselimuti tidur yang terlalu dalam, tidur yang tidak wajar. Lampu-lampu rumah warga menyala redup, tertutup kabut yang kini turun lebih tebal daripada sore tadi. Lintang terbaring di tikar ruang tamu rumah Pak Ujang, warga yang mengizinkan mereka menginap. Selimut menutup tubuhnya hingga leher, namun ia tetap menggigil. Raka duduk di sampingnya, menatap wajah Lintang yang pucat. Napasnya sudah teratur, tapi sesekali tubuhnya tersentak kecil, seperti sedang bermimpi buruk. Dia nggak boleh tidur sendirian, kata Rama lirih. Dimas berdiri di dekat jendela. Dari sana, Gunung Padang terlihat seperti bayangan hitam raksasa yang membungkuk, menutupi langit. Raka, katanya tanpa menoleh, kalau kita salah. Raka tahu maksudnya. Salah datang. Salah menggali. Salah mengira tempat ini hanya tumpukan batu mati. Kita pulang besok pagi, jawab Raka pelan. Penelitian dihentikan. Kalimat itu terasa seperti pengakuan kalah. Lampu dimatikan satu persatu. Mereka memaksakan diri untuk tidur, meski tubuh menolak. Dan malam itu, Gunung Padang masuk ke dalam mereka.
Raka berdiri di sebuah ruang luas tanpa dinding. Langit-langitnya tinggi, terbuat dari batu hitam berukir simbol-simbol yang terus berubah bentuk saat ia mencoba memahaminya. Pilar-pilar raksasa berdiri berjajar, masing-masing setebal rumah, menopang langit yang tidak pernah runtuh. Ia menoleh. Rama berdiri di sisi lain, wajahnya pucat. Dimas berlutut, memegangi kepalanya sendiri. Lintang berdiri paling depan, matanya kosong, ekspresinya datar. "Kita di mana?" Rama berbisik. Sebelum Raka sempat menjawab, suara itu datang. Bukan dari satu arah. Bukan dari segala arah. Melainkan dari dalam. Di bawah, tanah bergetar. Lantai batu bergeser, membuka lorong gelap. Dari dalamnya, makhluk-makhluk berkulit batu muncul satu persatu. Tubuh mereka tinggi, ramping, permukaannya retak-retak seperti arca tua yang hidup. Mata mereka kosong, namun penuh kesadaran. Mereka berdiri berjajar, diam, seperti pasukan yang menunggu perintah. Raka ingin lari. Kakinya tidak bergerak. Di tengah ruangan, sebuah singgasana batu menjulang. Besar. Terlalu besar untuk manusia. Kosong. Namun semua makhluk itu menunduk ke arahnya. Bukan ke singgasana. Ke arah mereka. Lintang melangkah maju. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik tali tak terlihat. "Lintang!" Raka berteriak. Lintang menoleh. Untuk sesaat, kesadarannya kembali. Air mata mengalir di pipinya. "Raka, mereka bilang aku sudah ditandai." Tanah berguncang hebat. Suara itu kembali, lebih dalam, lebih berat. Satu sudah disentuh. Yang lain, sedang dipilih. Singgasana batu mulai retak. Cahaya pucat keluar dari celah-celahnya. Dan Raka terbangun sambil terengah. Ia duduk tegak. Keringat membasahi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, seperti baru saja menyelam terlalu dalam. "Raka?" Suara Rama terdengar gemetar dari sudut ruangan. Raka menoleh. Rama duduk dengan posisi yang sama, mata terbuka lebar, napas terengah. Dimas bangkit hampir bersamaan. Wajahnya pucat pasi. Lintang menjerit. Mereka saling menatap dalam keheningan yang memekakan. "Kalian?" Raka memulai, tapi kata-katanya terhenti. "Kita mimpi yang sama," kata Dimas pelan, seolah takut suara keras akan memanggil sesuatu. Lintang memeluk lututnya. Ada singgasana, dan makhluk batu. Rama mengangguk perlahan. Dan suara itu bilang, satu sudah disentuh. Semua mata tertuju pada Lintang. Ia mulai menangis. Aku nggak mau balik ke sana." Di luar rumah, angin bertiup pelan. Dari arah Gunung Padang, terdengar suara batu saling bergesek, sangat jauh, namun cukup jelas bagi mereka yang sudah dipilih. Raka menutup wajahnya dengan tangan. Ia sadar, mimpi itu bukan bunga tidur. Itu adalah undangan. Dan Gunung Padang tidak pernah mengundang tanpa alasan. Pagi datang tanpa cahaya. Kabut masih menggantung rendah, menelan desa hingga hanya atap-atap rumah yang tampak seperti pulau-pulau kecil di lautan putih. Gunung Padang berdiri di kejauhan, samar namun terasa lebih dekat dari sebelumnya, seolah jarak bukan lagi persoalan. Tidak ada yang benar-benar tidur setelah mimpi itu. Lintang duduk bersandar di dinding, matanya sembab. Setiap kali ia memejamkan mata, napasnya memburu, seakan takut kembali ditarik ke tempat di bawah sana. "Kita harus pergi sekarang," katanya untuk kesekian kali. Sebelum malam lagi." Raka mengangguk, namun ada sesuatu yang mengganjal. Nalurinya mengatakan bahwa pergi begitu saja tidak akan menyelesaikan apapun. Ketukan pelan terdengar dari pintu. 3 kali. Teratur. Rama berdiri lebih dulu.
Tangannya gemetar saat membuka pintu. Abah Dharma berdiri di ambang pintu, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya merah, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Kalian bermimpi," katanya, bukan bertanya. Tidak ada yang menyangkal. Abah Dharma masuk perlahan, duduk di lantai tanpa diminta. Ia menghela napas panjang, seolah beban yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya menuntut untuk dibagi. "Sudah lama tidak ada yang sampai sejauh itu," ujarnya. "Biasanya orang mundur sebelum teras kelima." Raka memberanikan diri. "Apa sebenarnya Gunung Padang, Bah?" Abah Dharma menatap lantai. "Yang kalian lihat di atas, hanya penutup." Ia mulai bercerita tentang leluhur yang menyebut tempat itu bukan gunung, melainkan kunci. Tentang bangunan besar yang sengaja dikubur karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan berdiri. Bukan karena isinya jahat, tetapi karena pengetahuannya melampaui zamannya. "Mereka bukan roh," kata Abah Dharma. "Bukan jin. Mereka manusia, tapi bukan seperti kita." "Peradaban lama?" Dimas bertanya. Abah Dharma mengangguk pelan. Yang memilih tidur bersama bangunannya. Kesadarannya tertinggal. Menjaga. Menunggu. Lintang menggigil. "Menunggu apa?" Abah Dharma menatapnya lama. "Pengganti." Kata itu jatuh seperti batu ke dada mereka. "Penjaga teras," lanjut Abah Dharma. "Bukan makhluk. Jabatan. Tugas. Kalau ada yang membuka terlalu jauh, gunung akan menilai siapa yang cukup kuat dan cukup kosong untuk ditinggali." Raka teringat singgasana kosong dalam mimpi. "Lintang ditandai," katanya pelan. Abah Dharma mengangguk. "Tersentuh. Tapi belum diambil." "Bagaimana caranya menghentikan ini?" Rama bertanya hampir memohon. Abah Dharma terdiam lama. Lalu berdiri. "Kalian harus naik lagi." Lintang menjerit. "Tidak. Bukan ke puncak," kata Abah Dharma cepat. "Ke teras terakhir. Ada satu cara, menutup kembali." "Dan risikonya?" tanya Raka. Abah Dharma menatapnya lurus. "Gunung selalu minta ganti." Tak ada yang bicara setelah itu. Keputusan diambil tanpa kata-kata. Perjalanan kembali terasa berbeda. Tangga yang kemarin terasa tak berujung kini justru terlalu singkat. Teras demi teras dilewati dengan sunyi, seolah Gunung Padang sedang mengamati dari dalam. Lintang berjalan paling belakang. Setiap langkahnya berat. Ia merasa sebagian dirinya tertinggal di bawah sana, ditarik perlahan oleh sesuatu yang sabar. Di teras ketujuh, udara kembali mengental. Abah Dharma berhenti. "Sampai sini." Ia mengeluarkan bungkusan kain hitam dari tasnya. Di dalamnya, sebongkah batu kecil berukir simbol yang sama dengan yang Raka lihat di mimpi. "Kunci lama," kata Abah Dharma. "Ditanam di sini untuk menenangkan yang di bawah." "Siapa yang menanamnya dulu?" tanya Dimas. Abah Dharma tersenyum pahit. "Orang yang tidak pernah pulang utuh." Lintang mulai menangis lagi. Raka memegang bahunya. "Aku di sini." Abah Dharma berlutut, mulai menggali di sela batu. Tanah terasa hangat. Getaran halus muncul lagi, seperti denyut jantung. Dari dalam tanah, suara itu terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Yang tersentuh, milik kami." Lintang berteriak, tubuhnya menegang. Matanya kosong lagi. Abah Dharma berteriak ke Raka, "Pegang dia. Jangan biarkan kakinya menyentuh tanah." Raka memeluk Lintang erat-erat. Tubuhnya dingin, lalu panas, bergantian cepat. Dimas dan Rama membantu menahan. Abah Dharma menanam batu itu ke dalam tanah. Teriakan menggema, bukan dari Lintang, tapi dari dalam bumi.
batu-batu bergetar hebat. Kabut berputar liar. Lalu, hening. Lintang terkulai di pelukan Raka, pingsan. Abah Dharma terduduk lemas. Nafasnya tersengal. Belum selesai, katanya lirih. Gunung hanya menunda. Raka menatap Gunung Padang dengan dada sesak. Ia tahu, harga belum dibayar sepenuhnya. Dan cepat atau lambat, penjaga teras baru tetap harus dipilih. Mereka turun dari Gunung Padang tanpa bicara. Tidak ada suara langkah batu. Tidak ada napas dari dalam tanah. Kabut perlahan menipis seiring jarak mereka dari teras ketujuh, seolah gunung sengaja melepaskan mereka, bukan karena selesai, melainkan karena sudah cukup. Lintang masih tidak sadarkan diri ketika mereka sampai di mobil. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Namun dadanya naik turun perlahan, tanda ia masih bernapas. Abah Dharma tidak ikut sampai bawah. Ia berhenti di tengah tangga. Mulai sekarang, katanya kepada Raka, jangan kembali. Jangan menoleh. Dan kalau mimpi itu datang lagi, jangan dicari artinya. Raka ingin bertanya banyak hal. Tapi ia tahu, beberapa jawaban hanya akan memperpendek waktu. Mereka berpisah tanpa salam. Kota menyambut mereka dengan kebisingan yang nyaris menyakitkan. Klakson, lampu, suara manusia, semuanya terasa berlebihan setelah sunyi Gunung Padang. Lintang dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Dokter menyebut kelelahan ekstrim dan hipotermia ringan. Tidak ada penjelasan untuk suhu tubuhnya yang sempat turun drastis di lokasi. Namun Lintang berubah. Ia lebih pendiam. Sering menatap kosong. Kadang, bibirnya bergerak tanpa suara saat sendirian. Rama kembali ke kosnya. Malam pertama, ia terbangun karena suara gesekan keras di lorong. Tak, tak. Langkah batu. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Lorong kosong. Namun di depan pintunya, ada serpihan batu kecil, andesit gelap, basah oleh embun. Dimas mengalami hal berbeda. Seluruh data penelitiannya, rekaman, foto, catatan, hilang dari laptop dan hard drive cadangan. Bukan terhapus. Tidak pernah ada. Seolah Gunung Padang menolak untuk dicatat. Dan Raka mulai bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tangga batu. Namun kali ini bukan di Gunung Padang. Tangga itu muncul di tengah kota, di parkiran kampus, di stasiun, bahkan di dalam kamarnya sendiri. Setiap kali ia menaiki satu anak tangga, jumlahnya berubah. Tidak pernah sama. Di ujungnya, selalu ada singgasana batu. Dan selalu kosong. Ia terbangun setiap malam pukul 3.17. Selalu pada jam yang sama. Suatu malam, Raka mendengar suara dari dapur. Ia mengambil senter dan keluar kamar. Lintang berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak ada yang benar-benar kembali normal setelah itu. Raka berhenti mengajar. Ia jarang keluar rumah. Ponselnya dimatikan. Tirai jendela selalu tertutup, meski siang hari. Di kepalanya, waktu tidak lagi berjalan lurus, hari dan malam saling tumpang tindih seperti teras-teras batu yang susunannya tak pernah bisa dipastikan. Lintang pindah ke rumah saudaranya di luar kota. Namun gangguan tidak berhenti. Ia sering terbangun dengan kaki penuh tanah basah, seolah berjalan jauh dalam tidurnya. Beberapa kali ia ditemukan berdiri menghadap dinding, berbisik pelan. Sedikit lagi. Raka tidak pernah bertanya sedikit lagi apa. Ia sudah tahu. Malam itu, mimpi datang lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi simbol. Tidak lagi potongan. Raka berdiri di ruang bawah tanah Gunung Padang, ruang yang sama seperti dalam mimpi pertama, namun kini lengkap. Pilar-pilar batu berdiri kokoh. Makhluk berkulit batu berjajar rapi, menundukkan kepala. Di hadapannya,
Singgasana itu tidak lagi kosong. Seseorang duduk di sana. Wajahnya tidak jelas. Seperti Raka, tapi juga bukan. Suara itu berbicara tanpa membuka mulut. Kunci lama rusak. Penjaga harus diganti. Raka ingin berteriak bahwa ia menolak. Namun tubuhnya melangkah sendiri. Setiap langkah terasa seperti menuruni tangga tak terlihat, satu teras, lalu satu lagi, semakin dalam. Yang lain tidak cukup kosong. Bayangan Dimas melintas, hilang. Bayangan Rama, retak, runtuh. Bayangan Lintang, ditarik kembali, dilepas lagi. Kau yang paling lama mendengar. Raka terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan pukul 3.17. Kali ini, suara napas itu bukan dari mimpi. Ia datang dari dalam kamar. Huh. Raka duduk perlahan. Di sudut ruangan, bayangan teras batu terbentuk jelas, bukan ilusi, bukan pantulan. Batu-batu itu nyata, menekan dinding dari balik dunia. Ia tidak melawan. Ia tahu, inilah akhirnya. Pagi hari, Lintang datang ke rumah Raka. Pintu tidak terkunci. Di dalam, rumah sunyi. Terlalu sunyi. Raka duduk di tengah ruang tamu, bersila. Matanya terbuka, menatap lurus ke depan. Tidak bernapas. Di lantai di sekelilingnya, tersusun batu-batu kecil, andesit gelap, membentuk pola teras Gunung Padang. Jumlahnya lebih banyak dari catatan resmi manapun. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka. Tulisan terakhirnya rapi, tenang. Gunung Padang tidak marah. Ia hanya tidak boleh kosong. Yang dikubur bukan bangunan. Yang dikubur adalah pergantian. Sekarang, ia tenang lagi. Lintang jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Di kejauhan, kabut turun di Cianjur, lebih tebal dari biasanya. Beberapa bulan kemudian, penelitian tentang Gunung Padang dihentikan sementara. Tidak ada alasan resmi. Abah Dharma menghilang. Pos kecilnya kosong. Tidak ada yang menggantikan. Namun warga sekitar mengatakan hal yang sama. Gunung Padang terasa tenang. Tidak ada lagi orang tersesat. Tidak ada lagi mimpi aneh. Tidak ada lagi suara langkah batu. Hanya satu hal yang berubah. Jika seseorang berdiri terlalu lama di teras ketujuh saat kabut turun, mereka akan merasakan sepasang mata mengamati dengan sabar. Bukan dengan amarah, melainkan dengan tanggung jawab. Karena penjaga teras tidak pernah pergi. Ia hanya berganti.